PSM itu selalu ada di pikiran saya. PSM itu selalu ada di hati saya, dan PSM itu adalah kebanggaan saya, ya kan? Istilahnya, kalau kau tidak pernah masuk di Stadion Batuangin, kau bukan laki-laki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman Harian Fajar Official, para penonton dan pembaca Harian Fajar, saat ini kita tahu PSM sedang berjuang di Liga 1. Nah, kalau kita kembali ke belakang, memang prestasi PSM ini sudah sangat mentereng. Salah satu sosok yang pernah membawa PSM berjaya, ada salah satu pelatih kawakan kita, pelatih yang pernah membawa PSM juara di Ligina tahun 2000-2001. Di samping saya sudah ada Pak Syamsuddin Umar. Selamat siang Pak Syam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Syam, mungkin bisa diceritakan Pak Syam awal mula ketika tim dibentuk saat itu Pak Syam, ketika juara di Ligina 2000-2001 Pak. Ya, yang pasti pada waktu itu saya sebagai pelatih, saya harus apresiasi kepada pengelola. Nah, pengelola pada waktu itu punya keinginan yang begitu besar, ingin PSM juara. Sehingga pada waktu itu karena eranya profesional, maka dipilihlah pemain-pemain. Nah, pemain-pemain itu adalah Aji Santoso, Kurniawan, Bima Sakti, Bento, dan Hendro Kartiko. Nah, ini pilar-pilar ini yang memang kita inginkan. Jadi ibarat satu tim itu memang pundasinya saya buat ini, ya kan? Ya, bisa dikatakan cerminan timnas saat itu ada di PSM Makassar. Penjaga gawang, ya kan, gelandang, stopper sampai di penyerang. Nah, kemudian saya berkeinginan ada penunjang-penunjang lainnya. Nah, saya sangat kesulitan pada waktu itu, karena ini adalah salah satu tanggung jawab besar. Saya tidak bisa bicara skill lagi, kemampuan bermain, karena ini rata-rata pemain nasional. Oleh karena itu, yang pertama saya buat itu adalah bagaimana menyatukan karakter-karakter ini. Karakter-karakternya Bento, Kurniawan, Hendro Kartiko, Bima Sakti, Aji Santoso. Ini bagaimana saya bisa ramu. Kemudian ditambah lagi pemain lokal, ya kan? Pemain lokal kayak siapa tuh? Ya, kayak Samsudin Batola, ada Junior Tubudi, ada Yusri Farjapar, ada Ansar Abdullah. Ini kita mungkin harus ramu ini. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa meskipun bagaimana hebatnya pemain-pemain ini, tetapi tanpa dibarengi dengan pemahaman filosofi satu tim itu karena sulit ya. Nah, oleh karena itu, apakah dia yang harus menyesuaikan masuk ke dalam atau saya yang menyesuaikan dengan dia? Ya kan? Kalau saya menyesuaikan dengan dia, berarti saya hanya terkurung di dalam satu tim saja. Padahal saya ini harus berkolaborasi dengan masyarakat, pengelola, dan supporter yang punya karakter dan filosofi bola yang dilatar belakangi dengan budayanya, jiwa patriotnya, kemudian sifat-sifat yang tidak mau kalah. Ini kan paling sulit, paling sulit. Karena kadang-kala tim juga sudah menang, tapi tidak ada karakternya, filosofi bolanya PSM di dalam itu yang diambil dari budaya-budaya kita yang pantang menyerah, Eja Tompina doang, atau Sirin Apache. Tapi ini kita harus formulasi dalam satu bentuk yang positif. Ya kan? Oleh karena itu, semua pemain-pemain ini, kamu dari Jawa, kamu dari Jakarta, harus ikut budaya ini. Ya. Karena kalau tidak, kita kan ditinggal dengan ini, dengan masyarakat. Sementara kekuatan kita kan ada di sama masyarakat dan supporter.
Setelah itu kita berkolaborasi juga dengan supporter, bisa diceritakan sama Karang Iskandar, Heri, Pati, apa zaman-zaman dulu itu saya harus berkomunikasi dengan dia. Sehingga ketika bermain, ibarat budayanya kita itu kapan dia keras, kapan dia cepat, kapan dia berseni, ini harus saya kolaborasi. Ya kan, kalau misalnya seni, saya bisa buat seni karena ini semua seniman-seniman bola yang ada di dalam. Artinya menyatukan pemain bintang itu tidak mudah. Nah, tidak mudah itu. Ya karena kan? Banyak beberapa contoh mungkin klub yang jor-joran membeli pemain, tetapi ketika dia tidak tahu, dia tidak harus berhasil. Iya. Jadi saya kasih tahu bahwa seperti kamu semua ini, baik pelatih maupun pemain, saya sebagai orang lokal. Yang tinggal, saya akan kena hukuman sosial. Kalau misalnya kalah, saya tidak berhasil. Kamu pulang ke kampungmu, yang dapatkan saya. Ya kan? Dan itu beberapa kali saya dapat situasi dan kondisi seperti karena itu. orang taunya sudah di luar sudah bagus. Ini tim bagus. Dia tidak tahu situasi di dalam kan? Contoh lagi, saya punya istri pegawai. Anak saya juga sekolah. Dan ketika PSM kalah atau jelek mainnya, saya punya anak itu kadang-kala begitu pulang dari sekolah, dia lempar itu tasnya baru bilang, "Pak, latih baik-baik itu PSM." Saya kenapa? Saya diganggu di sekolah. Berarti kenakan hukuman sosial dia. Padahal dia ini anak saya, hanya ditahu bahwa ini anaknya pelatih. Ya kan? Nah, istri saya kalau jelek atau kalah, dia tidak masuk kantor. Kenapa tidak masuk kantor? Sampai di sana saya diganggu di ini apa semua. Dan itu menjadi beban. Nah, itu saat itu kapan Pak? Era itu. Iya, era perserikatan dan era ketika saya melatih pemain bintang ini kan. Dan semua pemerintah setempat, pengelola, kemudian supporter, masyarakat, dia tidak mau tahu, dia harus kita menang, harus juara kan. Oleh karena itu, alhamdulillah pada waktu itu ya, pertama saya latih itu ya saya dicoba di Medan hari Piala Pardede dengan ada beberapa tim dari luar, alhamdulillah saya juara di situ. Saat itu waktu Liga 2001 itu formatnya wilayah timur wilayah barat ya? Enggak, pernah langsung satu sistem begitu kan. Jadi waktu itu saya paling senang itu karena kita dikasih jiwa kompetitif dalam hal bagaimana dengan pemain ini. Ya terlepas dari situ kan biasanya kan itu pemain itu ada motivasi tersendiri sehingga the second win-nya biasa keluar kan. Nah, itu biasa saya bargainin dengan pemain. Kalau cekcok mungkin antar pemain pernah tidak? Pengalaman mungkin Kurniawan. Tidak, saya bisa menyatukan itu. Tidak pernah ada cekcok, tidak pernah ini. Itulah yang saya syukuri kan. Dan kalau ada pun begitu, saya sebagai pelatih, saya harus ada di tengah-tengah. Nah, kalau perlu saya yang korban, iya kan? Situasi sulit mungkin waktu melatih PSM saat itu Pak. Apakah ketika di final lawan PKT Bontang atau sebelum menuju final ada mungkin? Nah, saya melatih PSM seperti itu kan setiap saat kan ada tantangan dan memang kondisinya sangat krusial sekali karena setiap pertandingan kita harus menang kan. Tidak ada istilah ini. Nah, jadi pernah satu kali kita main di luar 3 kali, misalnya dapat bonus sekian. Saya bargainin dengan manajer Pak Nurdin Halik. Bagaimana Pak, 3 pertandingan ini kalau menang semua misalnya sekian puluh juta kalau menang. Bagaimana kalau saya ambil 3-3 ini Bapak tambah sekian, saya bargainin dengan pemain. Nah, dan kalau misalnya tidak berhasil, itu kembali lagi 0 lagi. Nah, jadi pernah sekali main di Jogja, kemudian main di Semarang, main di Jepara. Atau ini kalau menang ini sekian, misalnya 150 juta. Saya kasih tahu Pak Nurdin, bagaimana Bapak kasih 250. Saya kasih tahu pemain, tapi kalau saya main pertama menang, main kedua kalah, itu tidak ada bonus.
Main ketiga kemudian saya kalah, tidak ada bonus. Iya. Menang tidak ada bonus. Saya hanya target 3 atau 5 pertandingan ini sekian. Rival yang berat saat itu Pak, yang paling kuat. Pada waktu itu alhamdulillah pemain-pemain ini komitmen. Iya. Main pertama menang, kedua menang, ketiga menang, keempat menang, kelima menang, dan yang paling sulit ini adalah pertandingan kelima. Karena kapan kita gagal di sini berarti zero. Siap lawan siapa? Lawan apa itu? Jepara. Oh, Persib Jepara. Jepara kan. Kalau kita sampai kalah di sini kan nol kan perjanjian kan. Ya. Dan disitulah saya belajar di situ bahwa memang ini motivasi pemain. Kalau kita satukan, kita bersatu, satu untuk 11 untuk satu, untuk bagaimana menyatukan persepsi dan keinginan serta motivasi untuk bagaimana kita mau juara. Di semifinal kemarin lawan semifinal? Semifinal lawan apa? Karena kita langsung kan begitu lolos kan langsung ke Jakarta kan? Ke Jakarta, Senayan. Senayan ya. Hal-hal begitu yang kita ini. Nah, kemudian persiapan lawan PKT Bontang mungkin Pak bagaimana saat itu di final? Persiapan lawan PKT Bontang, saya lihat pemain-pemain kita kan dari segi persiapan memang kita sudah bagus sekali kan. Memang sudah sangat yakin. Dan sempat kita sangat overconfidence. Iya. Kenapa? Karena kita langsung menang, langsung kalau saya tidak salah langsung 2-0 3-0. 3-0. Ya kan? Baru mengejar kan. Dan itulah di situ saat-saat begitu saya belajar, kita tidak boleh memandang enteng satu lawan yang bagaimanapun juga kekuatannya. Padahal itu babak pertama, babak kedua yang sangat mendebarkan mungkin ketika sepak bola itu skor 3-2 bagaimana waktu skor 3-2 bagaimana situasi itu sudah tegang. Situasi 3-2 kan dia kan secara motivasi, secara moral bangkit tim lawan, psikologis itu kan lawan kan ada di atas. Iya. Kita kalau sudah sujud terpuruk begini untuk naik lagi itu kan sangat susah. Apalagi saat itu unggul 3-0 tiba-tiba lawan mengejar 2 bola. Oleh karena itu ya situlah saya belajar manajemen waktu. Kill time apa sesuatu. Padahal kita dalam keadaan. Nah di situ saya berpikir ini adalah kesalahan saya. Ini adalah keteledoran saya sebagai seorang pelatih yang terlalu overconfidence, terlalu optimis. Padahal di pertandingan bola itu kan 2 kali 45 itu apapun di situ kan bisa terjadi. Ya kan? Nah, jadi karena itu di situ kita belajar bahwa seorang pelatih itu sampai akhir pertandingan kita tidak boleh kehilangan ilmu. Ya kan? Bahkan di injury time pun juga masih ada ilmu yang kita simpan. Jadi kita tidak boleh terlena, tidak boleh terpukau, tidak boleh euforia apa segala, kita harus konsen terus. Ketika PSM sudah juara saat itu Pak, apa lagi program manajemen ke depannya? Kan sempat PSM ikut kalau tidak salah Piala Ho Chi Minh City. Ya, Ho Chi Minh City ya. Di musim berikutnya masuk final. Final ya, masuk. Kemudian kita juga masuk Piala Asia kan, kita masuk 4 besar kan, dan diadakan di Makassar. Nah, itu semua pelajaran juga semua itu kita sudah menuju ke satu yang lebih bagus lagi. Ternyata ada orang yang lebih bagus lagi. Ya kan? Nah, oleh karena itu ketika PSM ditunjuk untuk mewakili tim nasional Indonesia ke Ho Chi Minh City, atas nama PSM, saya disuruh pilih, ya saya pilihlah di situ. Ada Ifak Dalam, kalau saya tidak salah saya ambil itu. Dalam. Dari Persipura. Kemudian siapa? Yang dari Pelita ini siapa? Stopper, itu 2 yang saya ambil itu. Siapa namanya lagi ya? Saya ambil itu. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu saya juga berpikir ada kekuatan yang saya mau bangun di lapangan tengah, karena kalau kita sudah masuk di level-level ASEAN, Asia, pasti persaingan kan semakin berat. Dan waktu itu kita kan satu pool dengan Malaysia, Australia, berempat itu dengan. Di mana itu? Di Liga Champions Asia? Di Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City, kan? Klub-klub.
Jadi kita pertama lawan Malaysia, kita menang 2-0. Klubnya Malaysia yang wakili siapa? Tim nasional. Tim nasional. Tim nasional itu kan. Semua atas nama negara. Atas nama negara. Tapi kalau Indonesia atas nama PSM. Atas nama PSM kan, karena PSM waktu itu kan lagi berkiprah kan, lagi ini. Akhirnya pada waktu itu ya Pak Agung Gumelar pada waktu itu kita dilepas di Hotel Santika Jakarta. Hanya itu pesannya. Dan alhamdulillah begitu kita juara kan, kita juga dijemput di airport. Juara final saat itu apa nama? Lawan tim nasional Vietnam. Tuan rumah. Iya. Alhamdulillah kita pada waktu itu ya menang 4-3 ya. 4-3. Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2003 2001 ke 2002 ya. Iya, karena 2002 kan saya sudah ke tim nasional kan. Iya. Untuk melatih under 20 ya kan. Setelah itu masuk Piala Tiger dan sampai di Piala Asia 2007. 2007 selesai, saya dipanggil pulang ya. Masuklah kantor. Makanya orang biasa bertanya, saya kira bukan kiper pegawai negeri, Pak. Ya kan? Yeah. Dan saya pada waktu itu ada waktu jeda, saya kan pernah melatih Persita juga. Waktu di Jakarta saya 2003, 2004. Tidak ada kegiatannya PSSI, saya lari ke Persita. Persita Tangerang. Persita Tangerang setengah musim itu. Eranya siapa? Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma saya latih itu ya kan. Uci Sanusi, Edi Musliza. Iya. Semua itu. Oh iya. Ya kan? Jadi saya pernah ke situ. Sudah itu baru kembali lagi ke Piala Asia. Dan setelah itu saya dipanggil pulang masuk kantor. Tuan rumah. Iya, tuan rumah. Sebenarnya sudah berapa generasi nih pemain Pak yang pernah kita latih? Wah, saya makanya baru-baru waktu di PON baru-baru ini. Terakhir 2016 Pak. Ya 2016 di PON. Itu pun juga sebenarnya sudah tidak ada lagi keinginan untuk melatih karena orang kan pasti lebih bagus semua, lebih bagus. Jadi dua generasi dulu, generasinya siapa lagi? Bapaknya Asnawi Ongkoalam. Bahar itu saya latih, anaknya juga saya latih di PON. Iya. Kemudian Ajis Muin. Anaknya juga saya latih itu Ucok toh itu. Ucok. Yang bek kiri. Iya, jadi banyak itu. Malawing, anaknya juga saya latih juga. Iya. Yang ikut terus sama saya itu mulai perserikatan sampai ini tuh Ansar Abdullah. Iya. Dan Yusri Farjafar mungkin ya. Tapi Yusri Farjafar tidak ikut sampai ke PON. Yang ikut terus ini jadi asisten, jadi ini itu Ansar Abdullah. Jadi kalau mau tanya bagaimana kiprahnya kita ini apa semua, ya bisa tanya sama Ansar Abdullah tuh. Iya. Karena Ansar Abdullah itu dia rasakan bagaimana di perserikatan, bagaimana di era profesional dan bagaimana dia jadi asisten pelatih dan bagaimana dia rasakan semua. Jadi ini melahirkan legenda dan melahirkan calon legenda dan pemain sepak bola lintas generasi. Dan saya berharap itu pada waktu itu ketika saya tidak nyangka juga bisa masuk final kan. Dan kalau sempat masuk final maka mungkin saya takabur waktu itu saya akan dapat triple win toh. Juara perserikatan, juara profesional dan juara nasional PON. Nah, ini yang sudah adu penalti harusnya gol pada waktu itu tendangan terakhir itu keluar. Seandainya jadi itu bisa jadi triple kan? Iya. Nah, baru-baru ini saya baru pulang dari PON juga, saya ketemu ada fotonya ini. Saya ketemu Ortisan Salosa, saya ketemu Punario Astaman, saya ketemu Jack Combo, ini semua pernah saya latih nih. Iya, Jack Combo. Dan ketemu lagi dengan Fahri Husaini. Dan itu kita berfoto di situ dan ini Pak Sam ini kalau ke sini enggak pernah telepon apa ya, kan sulit kita ini kan karena saya kan sebagai pembina prestasi di KONI kan tidak pernah kita diam, kita keliling terus. Tapi yang saya bahagia itu masih ketemu. Setelah keluar masih ketemu juga Rudi Kelces. Oh iya. Ya kan? Siap. Ya jadi itulah kebahagiaan kita Nah, tapi sekarang tentu harapannya kita bagaimana PSM ini sekarang lebih bagus lagi, pengelolaannya lebih bagus, manajemennya lebih bagus dan pemain-pemain juga saya lihat cukup bagus ya kan. Hanya yang saya sangat sayangkan ini
dengan kondisi seperti ini masih berkiprah bagaimana di sepak bola, kita tidak punya sarana prasarana yang memadai kan? Memadai. Iya kan? Seperti stadion tidak ada, kemudian tempat berlatih juga saya rasa minim sekali. Beda dengan dulu-dulu kan, yang banyak sekali. Ada talenta, ada sarana prasarana, dan ada SDM, pelatih-pelatih. Ini kan semua serba ini ya. Talenta banyak, sarana prasarana tidak ada, dan SDM juga tidak. Susah untuk bikin kompetisi. Kompetisi juga tidak ada yang berjenjang. Tapi kalau talenta yang bagus, kompetisi berjenjang berjalan sesuai dengan regulasi, kemudian ditambah dengan pelatih yang punya SDM yang bagus, saya rasa tidak mungkin. Karena kita ini, PSM itu adalah salah satu klub yang bisa dikatakan bahwa kiblat sepak bola mulai lahir sampai sekarang kan selalu berkiblat ke PSM. Ya kan? Nah, ini kan sudah sulit sekarang karena sudah tidak ada panggungnya. Mungkin harapan tak soal stadion saat ini Pak Syam bagaimana? Kalau saya stadion, saya ada orang paling sedih. Seperti Stadion Matuangin yang dibongkar kemudian dibangun begitu. Saya kan sangat sedih di situ sebagai pemain. Saya pernah rasakan di situ, pernah di gembleng di situ, saya pernah TC di situ. Pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih, pernah dihujat, pernah dipuja, pernah dilempar semua. Sehingga pernah saya diwawancara di TPRI itu saya menangis itu. Karena kenangan-kenangan indah yang pernah saya dapatkan di situ sudah hilang kan? Artinya kenangan itu memang sangat pedis pada waktu itu, sangat keras ya. Tetapi itu bisa menjadikan motivasi buat kita. Dan saya rasa siapa saja yang pernah ke Stadion Matuangin, istilahnya kalau kau tidak pernah masuk di Stadion Matuangin, kau bukan laki-laki. Dan kalau kau tidak pernah manjat masuk, bukan kau laki-laki yang asli kan. Rata-rata orang kalau ditanya pernah nonton di sana, manjat lewat apa, dengan apa, asal dia masuk di stadion. Nah itu sekarang kan sudah tidak ada itu. Nah harapan saya semoga stadion ini Sulawesi Selatan terkhusus Makassar itu adalah talenta sepak bola yang sangat bagus ya, sangat memungkinkan untuk bagaimana dibina. Tetapi kalau stadion sudah tidak ada, tempat berlatih tidak ada, pasti kita akan kesulitan. Dan ingat bahwa kalau sarana prasarana untuk bermain bola itu banyak, maka percayalah tingkat kenakalan remaja juga itu akan berkurang. Karena rata-rata sekarang banyak kenakalan remaja itu kan banyak juga tanda kutip dari supporter yang tidak punya panggung, tidak punya wadah. Tapi kalau ada wadah, ada gila bola, kemudian dia datang di stadion, bagaimana dia bisa salurkan dia punya bakat-bakat sebagai supporter, itu kan pasti akan lebih positif lagi kan. Oleh karena itu pemerintah diharapkan secara political will bangun itu stadion ya kan. Kalau tidak Stadion Matuangin, kan ada Stadion Barombong itu sudah hampir selesai. Sisa finishing itu. Bagaimana caranya? Saya rasa ada caranya. Kalau memang pemerintah provinsi tidak bisa atau pemerintah kota tidak bisa, menyuratlah ke PUPR atau apa kan? Kan ada Perpres 19/2019 tentang bagaimana percepatan pembangunan sepak bola Indonesia. Buat surat di situ kan bahwa kita kesulitan dalam membangun karena tidak ada dana. Padahal Sulawesi Selatan ini adalah gudang pemain sepak bola yang kita harapkan. Kalau jadi itu pasti banyak pemain-pemain talenta, pemain-pemain berbakat dari Sulawesi Selatan, terkhusus Makassar, akan menjadi tulang punggung daripada tim nasional. Nah, itu yang harapan kita. Karena dari dulu kan seperti itu kan, tidak boleh hilang itu. Jadi tolong kepada pemerintah supaya dibangun stadion. Kan? Kalau Papua bisa bangun stadion, masa di Sulsel tidak bisa? Saya sebagai pemain dan mantan pelatih, kemudian saya juga pernah di pemerintah. PSM itu selalu ada di pikiran saya. PSM itu selalu ada
di hati saya, dan PSM itu adalah kebanggaan saya, ya kan? Karena saya seperti begini tuh karena PSM. Bahkan saya sekolah, jadi pegawai negeri, dan bahkan istri saya dapat itu karena PSM. Jadi PSM ini adalah segalanya. Jadi tolong pemerintah bangunlah stadion itu dan selesaikan itu stadion Barombong, ya kan? Supaya generasi-generasi penerus untuk sepak bola itu bisa tampil, ya kan? Oke, Pak Syam, makasih banyak Pak Syam atas waktunya Pak Syam. Oke, para penonton harian Fajar Official, sampai jumpa di bincang-bincang olahraga berikutnya. Terima kasih.